Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di ruang renung ini, tempat di mana kita belajar memahami hidup, bukan dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang Allah rahasiakan di dalam hati. Hari ini kita akan menyusuri 7 perjalanan jiwa, sebuah narasi panjang tentang mengapa Allah menyelamatkan kita padahal kita sangat tidak layak. Sebuah perjalanan dari rasa malu menuju kesadaran tertinggi sebagai hamba. Sebelum kita mulai pada poin pertama, sahabat jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, agar sahabat tidak tertinggal setiap renungan terbaru dari channel Hikmah Al-Quran. Karena bisa jadi satu video sederhana seperti ini menjadi alasan Allah membangkitkan hati sahabat kembali. Jika sudah, mari kita mulai dari satu kesadaran pertama. Diselamatkan bukan karena kau pantas, tapi karena Allah tak rela kau menyerah. Sahabatku, coba jujur pada diri sendiri. Berapa kali hidupmu hampir luntuh, namun tiba-tiba Allah membuka jalan. Dulu mungkin kau pernah berada di titik paling gelap, tak ada lagi semangat, doa sudah terasa hambar, dan hatimu sempat berkata, "Aku lelah ya Allah." Namun anehnya, justru ketika kau merasa tak sanggup lagi berjalan, Allah hadirkan pertolongan. Bukan karena kau layak, tapi karena Allah tidak tega melihatmu menyerah sebelum waktunya. Pertolongan Allah seringkali datang justru saat kita jauh darinya, saat ibadah berantakan, saat dosa lebih banyak daripada amal. Kita pun heran, kenapa Allah masih menolongku? Jawabannya sederhana tapi menampar. Karena Allah tahu kau masih bisa bangkit, karena masih ada bagian dari dirimu yang ingin kembali. Pertolongan itu bukan penghargaan, tapi teguran lembut. Allah berkata, "Aku beri kau kesempatan lagi, gunakanlah sebelum aku benar-benar mengambilnya." Maka ketika Allah menyelamatkanmu dari kesalahan, kegagalan, atau bahkan dari diri sendiri, bukan berarti Ia sedang memanjakanmu, tapi Ia sedang memberi peringatan penuh cinta, agar kau tidak berhenti, agar kau tidak menyerah begitu saja. Pada hidup, pada doa, pada imanmu. Jangan sombong saat ditolong, malulah. Karena sejatinya kita selamat bukan karena kuat, tapi karena Allah menahan ujian itu agar tidak menghancurkan kita total. Allah sayang, bahkan saat kita tak layak disayangi, dan kasih sayang seperti itu hanya dimiliki Allah. Sahabat, hari ini jika engkau masih bisa bernafas, berarti Allah belum selesai denganmu. Masih ada tugas, masih ada peran, masih ada jalan untuk memperbaiki dirimu. Selama nadi berdetak, berarti Allah ingin engkau tetap berjuang, bukan menyerah. Dan justru dari sinilah muncul tanya berikutnya, yang akan membawamu pada poin selanjutnya. Kalau Allah masih menyelamatkanku, lalu sebenarnya untuk apa Allah memberi kesempatan kedua ini? Pertolongan Allah agar kita sadar hidup ini bukan milik kita. Ada satu hal besar yang sering luput dari kesadaran kita saat Allah menolong, bahwa pertolongan itu bukan untuk membuat kita merasa selamat, tetapi agar kita tersadar bahwa selama ini kita sering memperlakukan hidup seperti milik pribadi, seolah-olah kita bebas menentukan apapun tanpa izin pemiliknya. Pada saat Allah menyelamatkanmu dari kesalahan, dari bahaya, dari kegagalan, sesungguhnya Allah sedang mengguncangkan hatimu dengan isyarat, "Sadarlah, hidup ini bukan kau pegang, semuanya milikku." Kita terlalu sering menata hidup menurut kemauan sendiri, mau sukses menurut standar dunia, mau bahagia menurut standar orang lain, mau mengejar pencapaian agar terlihat berharga. Kita lupa bahwa hidup ini hanya titipan, dan pemiliknya bisa mengambilnya kapan saja tanpa perlu izin. Ketika Allah menolong, sebenarnya Allah sedang mengingatkan, "Jika aku masih izinkan kau hidup, itu artinya aku ingin kau gunakan hidup ini sesuai dengan yang aku kehendaki, bukan sesuai dengan nafsumu sendiri." Maka orang yang sadar adalah orang yang ketika selamat, ia langsung menundukkan diri. "Ya Allah, maafkan aku. Selama ini aku memperlakukan hidup seolah-olah aku pemiliknya, padahal semuanya hanya titipan.
Jika dulu kita berpikir hidup ini tentang bagaimana caraku bahagia, maka setelah diselamatkan kita mulai berpikir bagaimana caraku menjalani hidup ini agar Allah ridha sebagai pemilikku. Inilah perubahan terbesar. Allah menolong bukan agar kita nyaman kembali melihat dunia, tapi agar kita bangun. Karena selama ini kita tidur panjang dalam kesadaran palsu, mengira semuanya akan berjalan sesuai rencana kita. Padahal, apapun bisa berubah hanya dalam hitungan detik jika Allah menghendaki. Kesehatan, rezeki, orang tua, anak, karir, nama baik, kehormatan. Pertolongan Allah adalah cara Allah mencubit hatimu agar kau tidak lagi bergantung pada dunia. Sahabat, ingatkah masa ketika kau jatuh dulu? Semua rencanamu berantakan. Mungkin saat itu kau merasa Allah menghalangi jalanmu, tapi kini setelah Allah menyelamatkanmu, kau mulai paham. Allah hancurkan rencanamu bukan untuk menghukummu, tapi agar kau belajar menyandarkan hidup kepada Sang Pemilik hidup. Karena justru setelah kau tidak punya apa-apa, barulah kau mengenal Allah sepenuhnya. Dan detik kau mengenal Allah lebih dalam, saat itulah hidupmu mulai berubah. Kau tidak lagi menjalani hari demi memburu tepuk tangan manusia. Kau menjalani hari demi menjaga amanah dari Allah. Kau tak lagi sekadar berkata, "Aku ingin sukses," tapi aku ingin sisa hidupku membawaku lebih dekat dengan Allah. Itulah alasan mengapa Allah menyelamatkanmu, bukan sekadar agar kau tetap hidup, tapi agar kau mulai menggunakan hidup itu sebagai jalan menujunya. Maka jika hari ini engkau sudah terselamatkan, jangan lagi memaksa hidup mengikuti nafsumu. Gunakan hidup itu seperti hamba, taat, sadar, tunduk dan selalu bergantung. Karena apapun yang kau genggam hari ini, harta, pangkat, keluarga, bahkan dirimu sendiri, semuanya bisa Allah cabut sewaktu-waktu jika kita kembali lupa bahwa semuanya miliknya. Sahabatku, sungguh merugilah kita jika Allah sudah menolong berkali-kali tapi hati kita tetap keras, tetap merasa seakan hidup ini ada dalam genggaman kita. Padahal Allah bisa saja tidak menolong dan membiarkan kita hanyut dalam kerugian yang kita ciptakan sendiri. Maka selama Allah masih memperlihatkan kasih sayang dengan pertolongan tak terduga, jangan tunggu hati dipaksa lebih keras lagi untuk tersadar. Segeralah bawa kehidupan ini kembali pada pemiliknya. Jadikan hidup sebagai pengabdian, bukan ambisi dunia yang tak berujung. Karena ketika kita mulai menjadikan hidup sebagai amanah dari Allah, saat itulah kita benar-benar hidup, bukan sekadar menjalani hidup. Lantas jika kita sudah sadar bahwa hidup ini bukan milik kita, lalu bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini agar benar-benar digunakan sesuai kehendak Sang Pemilik? Pertanyaan inilah yang membawa kita masuk ke poin ketiga. Diselamatkan agar kita tidak bergantung pada makhluk, tapi kembali pada Allah. Setelah Allah membuat kita sadar bahwa hidup ini bukan milik kita, maka pelajaran besar berikutnya yang Allah ajarkan lewat pertolongannya adalah agar kita berhenti menggantungkan hati pada sesuatu selain Dia. Dulu mungkin kita merasa bisa bersandar pada banyak hal. Uang, pekerjaan, nama baik, pasangan, sahabat, bahkan jabatan yang kita banggakan. Tanpa terasa hati kita bertumpu pada dunia. Lalu ketika semua itu retak, kita ikut hancur. Karena kita lupa bahwa sandaran sejati hanyalah Allah. Maka seringkali pertolongan Allah datang setelah kita dikecewakan oleh makhluk. Setelah semua yang kita pegang terlepas. Setelah orang-orang yang kita percaya ternyata meninggalkan kita. Allah membiarkan itu terjadi supaya kita kembali menggantungkan hanya padanya. Sebagaimana firman-Nya, "Dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap." Pertolongan Allah muncul bukan hanya untuk menyelamatkan fisik, tapi untuk menyelamatkan hati kita dari ketergantungan dunia. Karena selama hati masih bergantung pada manusia, maka selama itu pula kita akan mudah kecewa, hancur, patah, dan putus asa. Allah ingin menempatkan kita pada posisi iman tertinggi, tawakal, di mana jiwa merasa cukup karena percaya. Jika aku punya Allah, maka aku tidak kehilangan apa-apa. Itulah mengapa dalam banyak hadis Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku bergantung pada diriku sendiri walau sekejap mata." Karena bergantung pada diri sendiri, pada orang lain, pada dunia, semuanya adalah jalan cepat menuju kehancuran hati.
Maka Allah selamatkan kita dari kegagalan, bukan untuk membuat kita kembali sombong, tapi supaya hati kita belajar bergantung hanya padanya. Sahabatku, renungkan masa lalu kita. Bukankah dulu saat kita bergantung pada manusia, kita selalu kecewa? Kita berharap orang lain memahami kita, tapi justru disakiti. Kita sandarkan hidup pada pekerjaan, tapi tiba-tiba dipecat atau ditinggalkan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah metode pendidikan langsung dari Allah agar kita belajar. Letakkan hatimu hanya pada Dia yang tidak pernah meninggalkanmu. Pertolongan Allah datang setelah semua pintu seakan tertutup, agar kita tidak lagi bergantung pada pintu dunia, tapi hanya mengetuk pintu langit. Supaya kita tidak lagi mencari cinta makhluk, tapi kembali mengejar cinta Allah. Ketika pertolongan Allah datang dan hati kita mulai dipindahkan dari makhluk menuju Allah, saat itu kita akan merasakan ketenangan yang dulu tidak pernah kita rasakan. Tiba-tiba kita tidak lagi takut kehilangan, karena kita tahu semua makhluk hanyalah perangkara, sedang Allah adalah penentu segalanya. Sebagaimana firman-Nya, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung." Orang yang sudah mengalami diselamatkan oleh Allah akan memahami satu hal: kalau bukan Allah yang jaga aku, tidak ada siapapun yang bisa. Dan sejak itu, ia mulai mendidik hatinya, memohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Itulah puncak keberhasilan sebuah pertolongan. Bukan pada selamatnya fisik, tetapi pada kembalinya hati menuju Allah. Setelah kita belajar untuk tidak bergantung kepada makhluk, lalu apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang sudah diselamatkan ini? Pertanyaan besar inilah yang membawa kita masuk ke poin keempat. Diselamatkan agar kita tunduk dan malu pada kasih sayangnya. Sahabatku, pernahkah kau merasa sangat malu, bukan karena berbuat salah pada manusia, tapi karena terlalu banyak menerima kasih sayang Allah, padahal dirimu tidak pantas? Itulah rasa yang seharusnya lahir setelah kita diselamatkan. Bukan bangga, tapi tunduk dan malu. Berapa kali Allah tutupi aib kita? Berapa kali Allah selamatkan kita dari kerusakan yang kita ciptakan sendiri? Berapa kali kita berharap pada makhluk tapi mereka mengecewakan, lalu justru Allah yang menolong tanpa kita minta secara terang-terangan. Saat kita menyadari hal itu, sungguh hati akan bergetar. Ya Allah, aku ini siapa sampai kau segitu sayangnya padaku? Allah lah yang menahan musibah agar tidak jatuh terlalu berat. Allah lah yang menunda hukuman, padahal dosa kita sudah melampaui batas. Allah yang masih memberi rezeki, bahkan di saat kita jauh darinya. Imam Ibnu Utailah berkata dalam Al-Hikam, "Jika Allah membukakan pintu untuk kau mengenali kasih sayangnya, maka kau tidak akan peduli lagi pada amalmu. Sebab seandainya Allah hanya menilai amal, niscaya tak satu pun hamba pantas mendekat." Betapa sering kita merasa keselamatan adalah karena usaha kita, kecerdasan kita, atau karena kita dianggap baik. Padahal Allah menyelamatkan justru untuk membuat kita semakin tunduk, semakin malu, semakin merasa kecil, dan tidak lagi berani membanggakan amal. Rumi pernah berpesan, Allah tak melihat bajumu yang bersih, tapi melihat hatimu yang bergetar malu karena sering kotor. Inilah rasa malu spiritual, rasa yang menundukkan kepala seseorang saat mengingat betapa sering Allah menolongnya. Dari rasa malu itulah lahir ketaatan yang tulus. Karena orang yang sungguh-sungguh merasa malu pada Allah akan merasa tidak tega lagi menyakiti Allah dengan maksiat dan kelalaian. Sahabat, mari ingat saat-saat kau hampir hancur, mungkin jatuh dalam keburukan, mungkin dalam masalah besar yang akan mempermalukanmu. Tapi tiba-tiba Allah menutup semuanya. Orang lain tidak pernah tahu aibmu. Hidupmu kembali tampak baik-baik saja. Itu bukan karena engkau pandai menyembunyikan, tetapi karena Allah Maha Penutup aib asitir.
Andai manusia tahu aib-aibku, niscaya mereka tak akan mau mendekat. Kita sering mengucap begitu, tapi anehnya Allah justru masih mengizinkan kita duduk mulia di hadapan manusia. Kalau sudah seperti itu, pantaskah hati keras? Masih pantaskah sholat kita bolong-bolong padahal Allah membalikkan hidup kita dari kehancuran? Masih pantaskah lidah kita sibuk bergosip dan mencelah padahal Allah setiap hari menutup aib kita? Bukankah seharusnya kita tunduk, menunduk, menangis malu, lalu memperbaiki diri? Ada kutipan pendek yang sering menggugah hati para pencari Tuhan. Allah menyelamatkan bukan untuk memanjakanmu, tapi supaya kau malu dan kembali taat. Rasa malu seperti inilah yang mengubah seseorang. Ia bangun malam bukan karena ingin dipuji sebagai ahli ibadah, tapi karena ingin berkata lirih, "Ya Allah, aku malu. Kau taburi hidupku dengan begitu banyak pertolongan, sementara aku membalas dengan kelalaian." Ia menjaga lisannya, matanya, waktunya, karena ia takut. Jangan sampai Allah berhenti menyelamatkanku karena aku terus-menerus menyia-nyiakan kasih sayangnya. Firman Allah dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena apa yang mereka perbuat, niscaya Allah akan menyegerakan siksa bagi mereka." Ayat ini menunjukkan Allah bisa saja langsung menghukum, tapi Dia tunda karena kasih sayangnya. Maka orang beriman tidak boleh menunda taubat, sebab penundaan Allah adalah kasih sayang yang kalau terus disia-siakan bisa berubah menjadi azab. Sahabat, mari renungkan. Bila Allah sudah menunjukkan cintanya lewat keselamatan demi keselamatan, apakah kita masih layak bertingkah seolah hidup dan waktu adalah milik kita? Ataukah sudah saatnya kita tunduk penuh malu dan berkata, "Ya Allah, aku ingin menggunakan sisa keselamatanku ini untuk lebih Engkau cintai dan Engkau ridhoi." Karena tujuan utama Allah menyelamatkan bukan agar kita menjadi hebat, tetapi agar kita menjadi hamba. Hidup bukan tentang tingginya kedudukan, tapi seberapa tunduk hati kita terhadap kasih sayangnya. Dan seseorang akan bisa berubah, bukan karena ketakutan, tapi karena rasa malu kepada cinta Allah yang terlalu lembut, menegur. Jika begitu, setelah kita tunduk malu dan sadar bahwa kasih sayang Allah begitu besar, apa yang seharusnya kita lakukan dengan hidup yang sudah diselamatkan ini? Bagaimana cara kita membalas rahmat yang begitu agung? Pertanyaan inilah yang membawa kita menuju poin kelima. Diselamatkan, agar kita kembali memperbaiki diri. Setelah seorang hamba diselamatkan, setelah hatinya tunduk dan malu pada kasih sayang Allah yang begitu lembut, maka langkah berikutnya yang paling penting adalah bergerak memperbaiki diri. Karena tidak ada yang lebih menyedihkan dari seorang hamba yang diangkat oleh Allah, tapi ia tetap tidak berubah apa-apa. Allah menyelamatkan kita bukan hanya agar kita hidup lebih lama, tetapi agar kita mempergunakan hidup yang tersisa untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena keselamatan itu bukan tanda akhir, melainkan awal perjalanan baru. Perjalanan seorang hamba dari lalai menuju sadar, dari jauh menuju dekat, dari penuh dosa menuju hidup yang bermakna. Sahabat, coba lihat dirimu hari ini. Bukankah sebenarnya hidupmu sudah jauh lebih baik dari masa kelamu dulu? Kau mungkin pernah jatuh sangat dalam, tapi Allah menolong. Allah angkat pelan-pelan. Allah rapikan luka-lukamu. Itu bukan kebetulan. Itu artinya Allah memberimu izin untuk menjadi lebih baik. Yang dulunya sering menunda sholat, kini belajarlah menjaga tepat waktu. Yang dulunya banyak mengeluh, kini belajar banyak bersyukur. Karena hanya dengan memperbaiki diri, keselamatan dari Allah itu menjadi benar-benar berarti. Sahabatku, hati-hatilah. Terkadang Allah selamatkan seseorang berkali-kali, tapi karena dia tidak kunjung membaik, akhirnya Allah biarkan ia jatuh tanpa ditolong lagi. Bukan karena Allah kejam, tapi karena sang hamba telah berkali-kali menyia-nyiakan kesempatan memperbaiki diri. Jangan sampai rasa aman membuatmu lalai. Jangan sampai keselamatan membuatmu merasa boleh kembali salah. Justru semakin Allah menyelamatkanmu, semakin kau harus sibuk memperbaiki diri demi menunjukkan rasa syukur.
Ingat, Allah tidak menuntutmu menjadi sempurna, tapi Allah senang melihat hambanya bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri, sehingga jika suatu hari kita tergelincir lagi, kita cepat sadar dan kembali, bukan larut berlama-lama, sehingga harus diselamatkan sekali lagi. Karena hamba yang baik bukan yang tidak pernah jatuh, melainkan yang tidak berhenti bangkit dan memperbaiki diri setiap kali Allah beri kesempatan. Maka sahabat, mari bertanya jujur dalam hati, apakah aku sudah memperbaiki diriku setelah sekian kali Allah menyelamatkanku? Ataukah aku masih mengulang dosa yang sama, kesalahan yang sama, kelalaian yang sama? Jika jawabannya masih mengulang, maka mintalah ampun, tundukkan diri, lalu mulailah memperbaiki. Jangan tunggu esok, sebab esok belum tentu menjadi milikmu. Keselamatan hari ini adalah isyarat agar engkau memperbaiki diri hari ini, bukan besok. Langkah kecil, asal konsisten, jauh lebih dicintai Allah dibanding perubahan besar yang hanya bertahan sebentar. Hari ini, mulai dari membaiki hati. Esok membaiki perilaku. Lusa membaiki lisan dan pergaulan. Setahap demi setahap, hingga hidupmu benar-benar memantulkan kasih sayang Allah yang pernah menyelamatkan. Itulah balasan terbaik atas keselamatan. Berubah menjadi pribadi yang lebih Allah ridhoi. Dan setelah kita memperbaiki diri, akan datang satu tahap penting berikutnya. Bagaimana cara menggunakan keselamatan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk menjadi manfaat dan pertolongan bagi orang lain. Pertanyaan ini membawa kita menuju poin ke-6. Diselamatkan agar kita bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Setelah Allah menyelamatkan dan kita mulai memperbaiki diri, perjalanan seorang hamba tidak berhenti sampai di sana. Justru tahap berikutnya jauh lebih mulia. Bagaimana keselamatan yang kita terima itu bisa menjadi sebab turunnya keselamatan bagi orang lain. Karena pada maqam tasawuf yang lebih tinggi, seorang hamba mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang dirinya lagi, tapi tentang bagaimana dirinya bisa menjadi jalan hidayah Allah untuk semesta. Begitulah para aulia Allah membawa diri. Ketika mereka dibangkitkan dari kejatuhan, mereka merasa itu bukan sekedar rahmat, tapi taklif, tugas. Bukan hanya diberikan nikmat, tapi diberikan misi. Sebagaimana dikatakan Ibn Arabi, manusia terbaik bukan yang berhenti pada keselamatannya, tetapi yang menjadikan keselamatannya sebagai sebab tergapainya keselamatan makhluk lain. Dalam perjalanan tasawuf, makom ini disebut makom al-khidmah, makom pengabdian, di mana seorang hamba tidak lagi hanya sibuk menolong dirinya menuju Allah, tapi juga menolong sesama agar tidak jauh dari Allah. Ia merasa, jangan sampai aku diselamatkan sementara aku membiarkan orang lain tenggelam di hadapanku tanpa aku peduli. Barangkali alasan Allah menolongmu dulu bukan sekadar agar kau masih hidup, tapi agar kau yang pernah jatuh kini bisa menarik tangan orang lain yang sedang jatuh. Kau yang pernah hampir rusak kini bisa menyembuhkan yang sedang rusak. Kau yang pernah diselamatkan kini bisa menjadi penyebab turunnya pertolongan Allah bagi yang lain. Itulah jalan rahasia orang-orang pilihan. Allah jadikan mereka jembatan rahmat bagi makhluknya. Imam Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, apabila Allah telah memberikan nikmat hidayah kepada seorang hamba, maka tiadalah amalan yang lebih Allah sukai setelah itu selain hamba tersebut menjadi sebab terbukanya hidayah untuk hamba-hamba lainnya. Maka tanyakanlah pada diri kita, apakah keselamatan yang Allah berikan ini sudah membuatku bermanfaat untuk sekitarku? Atau jangan-jangan kita sibuk memperbaiki diri tapi lupa mengulurkan tangan pada yang lain, sehingga keselamatan ini menjadi ego spiritual yang hanya berakhir pada diri kita sendiri. Dalam tasawuf, makom fana adalah saat diri lebur dari ambisi pribadi, dan makom bako adalah saat diri kembali hidup hanya untuk Allah. Dan hidup untuk Allah berarti menjadikan hidup sebagai khidmat, pelayanan, manfaat.
Seorang hamba yang mencapai makom baqo akan berkata pada Allah di dalam hati, "Ya Allah, seperti Engkau menyelamatkanku ketika aku tak berdaya, izinkan aku menjadi jalan rahmat-Mu untuk mereka yang kini sedang tak berdaya." Itulah zikir rahasia para wali. Mereka hidup bukan untuk nama mereka, tapi agar Allah mempergunakan mereka. Sahabat, kita mungkin bukan wali, tapi kita bisa ikut jejak itu menjadi versi terbaik diri kita yang bermanfaat. Mulailah dari yang sederhana, menyemangati yang putus asa, membantu yang kesulitan, menjaga akhlak agar jangan sampai melukai. Karena bisa jadi perhatian kecilmu kepada hamba Allah yang lain, itulah sebab Allah terus menjaga keselamatanmu. Dalam tasawuf disebutkan, rahmat Allah turun kepada hambanya sesuai kadar rahmat yang ia limpahkan kepada makhluknya. Maka kalau hari ini engkau diselamatkan, segeralah bertanya, bukan hanya apa pelajaran untuk diriku, tetapi juga bagaimana aku bisa menjadi cahaya kecil bagi orang lain di sekitarku. Karena mungkin saja sebenarnya Allah menolongmu agar lewat dirimu banyak hamba lain yang ikut ditolong. Dan inilah pertanyaan berikutnya yang membawa kita ke poin ketujuh. Jika keselamatan ini harus menjadikan kita manfaat bagi yang lain, lalu bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah menjaga amanah itu hingga akhir hayat? Diselamatkan agar amanah ini dijaga hingga akhir hayat, bukan sekadar sebentar. Kalau Allah menyelamatkan kita, lalu memperbaiki diri kita, lalu menjadikan kita manfaat bagi orang lain, maka ada satu PR besar yang seringkali paling berat. Bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah menjaga amanah ini sampai akhir hayat, bukan hanya semangat di awal lalu padam di tengah jalan. Karena betapa banyak orang yang di awalnya bangkit karena ujian, namun setelah keadaan tenang, setelah hidup membaik lagi, hatinya perlahan kembali lupa. Lupa bahwa keselamatan ini adalah titipan. Lupa bahwa dirinya pernah berjanji akan berubah dan berbuat baik. Lupa bahwa seluruh perubahan ini bisa hilang jika Allah mencabutnya kembali. Maka sahabat, jangan sampai perubahan dan kebaikan kita hanya bertahan sebentar. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tergantung situasi, baik saat diuji, lalu kembali jahil saat dimudahkan. Istiqomah itu lebih sulit daripada memulai kebaikan baru. Karena di tengah perjalanan akan selalu ada godaan yang membuat hati bosan, lengah, nyaman, sampai lupa kepada tujuan awal kenapa Allah dulu menyelamatkan kita. Di saat seperti itulah, kita harus ingat kembali, aku tidak ingin Allah berhenti menolongku hanya karena aku berhenti menjaga amanahnya. Jika kita ingin Allah terus melanjutkan pertolongannya sampai kita wafat dalam keadaan baik, maka kita juga harus terus melanjutkan perbaikan diri dan manfaat ini sampai nafas terakhir. Jadilah hamba yang terus tumbuh, bukan yang cepat puas. Ujian mungkin sudah tidak seberat dulu, tapi musuh besar kita sekarang adalah rasa sudah cukup baik. Ia bisa membuat kita stagnan. Padahal, sebagaimana Allah menyelamatkan kita secara proses, perbaikan kita pun harus terus berproses seumur hidup. Biarlah perlahan, tapi jangan berhenti. Biarlah letih, tapi jangan kembali ke keburukan lama. Karena seluruh perjalanan iman ini bukan tentang seberapa cepat, melainkan seberapa kuat bertahan sampai akhir. Sahabatku, mari ingat kembali alasan mengapa dulu kita ingin berubah. Karena kita pernah merasakan pahitnya dijauhkan oleh Allah, dan kita tidak ingin kembali ke masa itu lagi. Maka jagalah keberkahan keselamatan ini dengan kesungguhan. Sebab syukur yang sebenarnya adalah menjaga nikmat agar tidak hilang. Dan nikmat paling berharga bukan harta, bukan jabatan, tetapi hati yang Allah pilih untuk berada di jalan kebaikan. Jikalau hari ini kita mulai letih, katakan dalam hati, "Ya Allah, aku ingin bertahan karena Engkau dulu sudah menyelamatkanku. Jangan biarkan aku mundur setelah begitu banyak Engkau bantu." Sampaikan kembali keluh lelah kita hanya kepada Allah, karena yang memberikan kekuatan untuk memulai adalah Allah, dan yang memberikan kekuatan untuk bertahan pun adalah Allah.
Jangan cari kekuatan dari pujian manusia atau semangat sesaat, tapi carilah dari kesadaran, aku ingin menjaga amanah ini sampai aku menutup mata. Dan jika kita sudah bertekad untuk bertahan menjaga amanah ini hingga akhir hayat, maka muncul satu pertanyaan terakhir yang sangat penting. Apa sebenarnya tugas terbesar kita setelah berkali-kali diselamatkan oleh Allah? Sahabat hikmah Al-Quran, jika kau bertahan mendengarkan hingga akhir video ini, mungkin karena Allah ingin membisikkan sesuatu lewat narasi ini, bahwa keselamatan yang pernah Dia berikan padamu bukan akhir cerita, tapi awal perjalanan baru. Jangan bangga hanya karena ditolong, tapi bertanyalah setiap hari, apakah aku sudah menjadi hamba yang lebih dekat, lebih tunduk, lebih berguna setelah diselamatkan olehnya? Hidup ini sebentar. Kita diselamatkan bukan karena pantas, tapi karena Allah ingin hati kita tidak mati sebelum waktunya. Maka mulailah kembali hari ini lebih taat, lebih baik, lebih memaknai hidup sebagai amanah dan bukan hak. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hidup kami dari awal hingga akhir. Engkau yang menyelamatkan kami pada saat kami sendiri hampir tidak ingin diselamatkan. Ampunilah kami ya Rahman ya Rahim, yang seringkali lupa bahwa semuanya adalah kasih sayang-Mu. Ya Allah, jika hari ini Engkau masih mengizinkan kami bernafas, maka hidupkanlah hati kami agar tidak menjadi keras oleh dunia. Lembutkanlah jiwa kami agar tidak berpaling dari-Mu. Tundukkanlah hawa nafsu kami agar tidak membuang-buang waktu dalam kelalaian. Ya Allah, jadikan keselamatan yang Engkau berikan sebagai jalan untuk kami memperbaiki diri. Tuntun langkah kami pada jalan yang Engkau ridhoi. Kuatkan niat kami untuk beramal meski sedikit. Kuatkan semangat kami untuk istiqomah meski hati sering lemah. Sahabat hikmah Al-Quran, terima kasih sudah menemani perjalanan 30 menit ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang lain, karena bisa jadi engkaulah perantara keselamatan bagi hati mereka. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Semoga Allah jaga hatimu hingga akhir hayatmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.